Saudara polisi membongkar posko ormas yang menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan, Banten. 17 orang ditangkap dalam kasus pendudukan lahan BMKG oleh ormas tersebut. Menggunakan alat berat, polisi merobohkan posko ormas yang didirikan di lahan milik BMKG di Jalan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari 17 orang yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan anggota ormas, sementara 6 lainnya pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Polisi menyebut mereka ditangkap karena menguasai lahan tanpa hak dan memberikan izin kepada pedagang untuk berjualan di lahan tersebut dengan melakukan pungutan liar hingga jutaan rupiah. Apa modus para preman ini? Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Inilah visual udara lahan seluas 12 hektar milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diduga dikuasai oleh ormas. Tanah seluas 12 hektar direncanakan untuk pembangunan gedung arsip milik BMKG. BMKG telah melaporkan ormas tersebut ke Polda Metro Jaya pada Februari 2025. PLT Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan Maulana melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebut lahan tersebut sah milik BMKG. 12 hektar tanah tersebut sah milik BMKG berdasarkan hasil putusan hakim yang bersifat mengikat. Dan lahan akan diperuntukkan pembangunan gedung arsip BMKG. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi premanisme ormas yang menduduki lahan BMKG. Kementerian ATR BPN akan mengecek status tanah di kawasan Pondok Betung, Tangerang, Banten itu. Nusron juga menyebut akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan BMKG terkait kasus ini. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkah. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Polisi telah menangkap 17 orang terkait kasus ini. 11 orang diantaranya merupakan anggota salah satu ormas. 6 lainnya yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait kasus penguasaan lahan BMKG oleh ormas, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Roy Ilman di Polda Metro Jaya. Selamat malam Jonah, dari penangkapan 17 orang ini, apa yang ingin digali dari pihak kepolisian dari mereka yang ditangkap? Ya Jian, langkah yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, khususnya apa yang ingin digali adalah apa motif dari salah satu ormas ini untuk menduduki lahan milik BMKG. Jadi ini yang akhirnya menjadi bahan pokok atau mungkin penelusuran yang dilakukan oleh penyidik. Nah, dari 17 ini memang 11 disebutkan adalah oknum dari anggota ormas, sedangkan 6 adalah pihak yang mengaku ahli waris. Jadi memang dari pihak kepolisian memanggil dua pihak ini, baik dari pihak ormas maupun pihak dari ahli waris, untuk mencari tahu penyebabnya mengapa sampai melakukan pendudukan. Siapa yang benar, siapa yang salah nanti akan dicek. Namun perlu juga diklarifikasi bahwa dari pihak BMKG ini menegaskan bahwa lahan ini adalah lahan sah milik BMKG dan bisa dibuktikan dari berbagai surat. Kalau kita lihat dari kronologinya, jadi memang untuk pendudukan ini bahkan sudah dilakukan lebih selama 2 tahun, bahkan dari pihak ormas ini tanda kutip menguasai lahan. Jadi menguasai lahan adalah tidak hanya menduduki, bahkan membangun sebuah posko. Dan
untungnya atau mungkin kabar baiknya adalah dari Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menghancurkan dari bangunan tersebut. Ini merupakan bukti nyata dari Ditreskrim Polda Jaya dalam rangka untuk satu persatu memberantas dari premanisme. Jadi untuk ormas ini tidak hanya menduduki, bahkan menyewakan lahan, atau bisa katakan seperti pecel lele ataupun seperti dari kandang untuk sapi dulu ada kurban untuk disewakan. Bahkan harga sewanya pun tidak murah. Jadi bisa dibayangkan berapa kerugian BMKG yang sekiranya lahan ini akan dibangun pusat data, bahkan lahan pusat data ini bahkan sudah diberikan ke pihak lain yang harusnya sudah sesuai tepat waktu dikarenakan ada pelanggaran. Jadi ini merupakan langkah baik, dan dari BMKG sendiri sebenarnya sudah melaporkan di bulan Februari, dan di bulan Maret ini dari pihak Polda Metro Jaya sudah membangun pelang, di mana pelang itu ada tulisan status quo, dan akhirnya di bulan ini satu langkah maju sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu datang ke lokasi, bahkan membawa satu unit berat untuk bisa menghancurkan posko yang ada di ormas tersebut. Nah, terkait dengan langkah berikutnya atau satu langkah yang sekarang dilakukan adalah polisi akan mendalami peran dari 17 orang tersebut. Tentu saja ini tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada peningkatan status lebih lanjut, mungkin sebagai tersangka atau apapun. Ini menunggu dari penyelidikan dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita akan mengetahui siapa berperan sebagai apa, atau siapa yang menyuruh, ataupun berbagai peran lainnya. Ini sangat penting untuk bisa mengetahui mungkin mulai dari motif, tujuan, bahkan kemana larinya uang tersebut. Apakah ini adalah satu langkah awal bagi Polda Metro Jaya khususnya dalam rangka memberantas premanisme? Kita harapkan kabar baik dari pihak kepolisian, yang pasti adalah satu langkah baik. BMKG sendiri pun juga memiliki kepentingan dikarenakan lahannya adalah lahan sah milik mereka, dan mereka sangat berkepentingan untuk membangun pusat data dalam rangka untuk eksistensi dari operasional dari BMKG sendiri. Terus kita masih menunggu langkah dari Ditreskrimum untuk mengetahui latar-latarnya, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada kabar, mungkin ada peningkatan status yang naik mungkin dari penyelidikan ke penyidikan. Kita masih menunggu kabar dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka mungkin memberantas premanisme yang ada. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dari Polda Metro Jaya.